Oke, terima kasih Intan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman pajakaners, mungkin di sini juga ada teman-teman HIPMI, teman-teman pengusaha-pengusaha muda. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, sebelum kita ke acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Diva. Seperti biasanya, izinkan saya tadi diminta, dipaksa lah untuk jadi untuk memberikan opening speech. Uh, Kegiatan kita pada pagi hari ini, kolaborasi antara Pajakin dengan HIPMI Tech Center. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada hampir 500 lebih, 510 lebih peserta webinar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan penuh keberkahan. Teman-teman semuanya, uh, webinar pada pagi hari ini bertema atau memiliki judul yaitu memahami koreksi fiskal. Jadi ini kayaknya SPT tahunan ya, tapi lebih spesifik lagi. Bagi pinjaman, dividen, prefer, natura, dan atau kenikmatan. Gitu ya. Nanti apa itu dan ketentuannya seperti apa, efeknya atau aspek pajaknya bagaimana bagi penerima, bagi yang memberikan, kemudian apakah misalnya tentang pinjaman nanti bagaimana bunga pinjamannya dan bagaimana biaya pinjaman lainnya apakah bisa dibebankan. Nah, ini nanti kan kita bahas pada webinar yang akan disampaikan oleh Mbak Diva. Sebelum ke materi, izinkan saya mewakili teman-teman Pajakin menyampaikan tentang profil Pajakin. Ini company profile kita, company profile kami di Pajakin. Uh, Kami tentunya sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah organisasi memiliki visi ke depan yang menjadi garis panduan bagi kami di dalam memberikan layanan-layanan bagi user atau bagi teman-teman pajakener semuanya. Pajakin hadir ingin menjadi mitra baik bagi wajib pajak tentunya di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maupun mendapatkan haknya. Jadi di pajak itu ada kewajiban juga ada hak, itu yang perlu teman-teman pajakener semua garis bawahi. Kemudian juga menjadi mitra bagi otoritas pajak, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara ya. Jadi penyelenggaraan penerimaan negara melalui administrasi yang efektif, efisien, berintegritas dan berkeadilan. Itu visi kita. Kemudian teman-teman pajakener semuanya, layanan kami secara garis besar ada dua, yaitu layanan online dan layanan offline. Layanan online kami persembahkan bagi teman-teman yang ini ya, yang punya yang sering mengakses atau menggunakan layanan-layanan belanja online, kemudian aplikasi-aplikasi online. Nah, teman-teman bisa menggunakan platform pajakin ini di App Store maupun di Play Store gitu ya. Nah, layanan kami yang sudah existing ada beberapa fitur. Yang pertama konsultasi, kemudian cek status NPWP, ada e-billing, ada e-materai begitu ya. Ada juga yang terkait dengan pencatatan usaha, ada buku kas maupun ada akuntansi. Dan yang terakhir yaitu ada menu layanan atau fitur untuk izin usaha. Ini kami hadirkan bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman di notaris untuk memberikan kemudahan. Siapa tahu teman-teman mau memberikan usaha, jadi tidak perlu membuka aplikasi lain, teman-teman cukup dengan menggunakan Pajakin bisa mendirikan usaha, mendapatkan izin usaha dari pemerintah, dari Kementerian Hukum. Kemudian selain dari fitur-fitur tadi, di aplikasi Pajakin juga ada update informasi yang terbaru terkait dengan informasi perpajakan, pajak, bea cukai, pajak daerah, itu ya teman-teman ya. Termasuk juga dengan peraturan-peraturan terbaru di bidang perpajakan. Nah, teman-teman jadi silakan kalau ini diakses aplikasi Pajakin sehingga teman-teman bisa menggunakan fitur atau menu yang kami sediakan.
Nah, untuk layanan konsultasi, teman-teman semuanya bisa seperti biasanya, nanti tinggal buka aja di menu konsultasi, tinggal dipilih, kemudian dilengkapi. Itu formnya itu hanya untuk mempermudah teman-teman ya, kira-kira apa yang mau didiskusikan begitu. Nah, bisa melalui chat maupun video call. Menu ini bisa teman-teman gunakan kapanpun dan dimanapun. Ketika nanti memang setelah jam kerja, di situ ada ketentuannya, teman-teman nanti bisa akan direspon oleh tim konsultan kami pada jam kerja pada hari berikutnya begitu ya. Tentunya karena memang kita berharap bisa lebih baik, lebih efektif, lebih efisien dan memberikan layanan. Yang kedua, cek status NPWP. Cek status NPWP ini perlu kita ketahui baik NPWP kita sendiri maupun NPWP dari misalnya dari lawan transaksi kita maupun yang mau bertransaksi dengan kita gitu ya. Kita melihat apakah ini NPWP-nya masih valid nggak nih gitu ya. Itu bisa kita gunakan menu cek NPWP. Berikutnya ada menu catat kas. Bagi teman-teman UMKM yang mau menggunakan ini sebagai catatan ya, daripada membuat catatan tertulis misalnya, silakan bisa digunakan menu catat kas ini, nanti akan terrekod semua catatan teman-teman di sini terkait dengan omset misalnya. Dan apabila memang sudah memenuhi kewajiban secara objektif untuk membayar pajak, misalnya untuk UMKM yang orang pribadi sudah melebihi 500 juta, begitu kan sudah wajib berarti itu ya. Teman-teman nanti akan muncul tuh kira-kira pembayaran pajaknya 0,5% dari omsetnya berapa, dan kemudian teman-teman bisa membuat billing di sini dan bisa membayar menggunakan QRIS maupun yang lain-lain. Itu ya, untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman UMKM. Selanjutnya menu akuntansi. Menu akuntansi ini lebih kompleks sedikit lah dari menu catat kas tadi, yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat laporan keuangan ya, minimal dua, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi, yang nantinya dua laporan ini menjadi kewajiban bagi teman-teman semuanya yang sudah wajib untuk menyelenggarakan pembukuan secara perpajakan, nanti bisa digunakan untuk lampiran di dalam laporan SPT tahunan ya. Jadi teman-teman tinggal download dari hasil yang teman-teman input. Tentunya di-input dulu ya, kalau nggak di-input kan nggak ada yang di-download gitu. Di-input dulu transaksi-transaksinya, dan nanti outputnya dua laporan itu yang disediakan oleh kita pajakin. Selanjutnya ada menu e-billing. Nah, menu e-billing ini teman-teman bisa gunakan di dalam pembuatan billing untuk melakukan pembayaran pajak ya. Saya kira ini bagi teman-teman yang sudah sering melakukan pembayaran pajak bisa menggunakan billing dipajakin begitu ya. Meski di tempat lain di aplikasi DJP juga ada di aplikasinya Cortex misalnya. Tapi teman-teman jika ingin mempermudah lebih simpel bisa gunakan aplikasi pajakin. Berikutnya ada menu e-materai. E-materai ini kadang-kadang diwajibkan ya bagi teman-teman yang sedang mengikuti pendaftaran CPNS, P3K maupun untuk teman-teman yang sedang mendaftar di BUMN begitu ya. BUMN yang diwajibkan untuk menggunakan e-materai. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan atau manfaatkan fitur atau menu e-materai di Pajakin untuk teman-teman mendapatkan e-materai yang nanti akan dibubuhkan di dokumen yang diwajibkan di dalam proses misalnya tadi pendaftaran CPNS, pendaftaran P3K maupun di BUMN. Gitu. Selanjutnya ada menu ini ya, tata cara e-materai tadi, tinggal dipilih perlu berapa e-materai. Nanti teman-teman bisa memilih misalnya perlu 2, 3 atau 5 bahkan, silakan. Nah, kemudian nanti diunggah dokumennya, diatur posisinya, kemudian pembubuhan bisa dilakukan. Sehingga dokumen teman-teman sudah ada e-materai dan itu memiliki kekuatan hukum yang sama gitu ya. Apakah selain yang 3 tadi, selain misalnya untuk pendaftaran CPNS dan lain-lain tadi, apakah perlu? Kadang-kadang teman-teman daripada kita menggunakan materai tempel, ketika kita memang diperlukan dokumennya bisa menggunakan dokumen yang bersifat ini ya, yang tidak perlu dicetak gitu ya, biar mempermudah juga. Misalnya untuk pendaftaran aplikasi apapun itu, dalam proses perjanjian apapun itu, nah teman-teman bisa menggunakan e-materai juga yang ada di Pajakin. Berikutnya ada
menu pendaftaran izin usaha ya. Nah, untuk izin usaha ini tadi saya sampaikan bahwa teman-teman bisa memulai misalnya mau mendirikan badan usaha ataupun mau merubah gitu ya. Ataupun mau merubah susunan pengurus, mau menaikkan status dari CV mungkin menjadi PT ataupun penggabungan, pemisahan dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menghubungi tim di menggunakan menu atau fitur aplikasi Pajakin ini ya untuk memperoleh akte dari perusahaan atau dari badan usaha yang teman-teman dirikan. Berikutnya, nah ini ya menu yang masih dalam proses develop dari tim Pajakin yang insya Allah bisa menambah fitur atau menu di aplikasi Pajakin yang ada di mobile atau di HP teman-teman semuanya. Selain layanan-layanan online, Pajakin juga memberikan layanan offline dengan tentunya kami siap memberikan layanan bagi teman-teman yang memerlukan. Ada mungkin tax dispute dengan KPP ya, ada tax dispute, ataupun dalam proses litigasi. Proses litigasi adalah proses upaya hukum ya, baik nanti proses keberatan, banding gitu ya, maupun dalam proses tadi tax dispute itu terkait dengan SP2DK ataupun di proses tax audit ya, pemeriksaan pajak. Nah, alhamdulillah kami ada tim, alhamdulillah Pajakin memiliki tim yang tidak hanya berpengalaman, tapi juga tersertifikasi juga. Pajakin akan semakin memperbaiki diri dalam artian SDM Pajakin akan senantiasa kita kembangkan baik secara kapasitas keilmuan maupun kemampuan teknisnya sehingga bisa memberikan layanan yang memuaskan bagi teman-teman Pajakaners, bagi teman-teman semuanya yang memerlukan pendampingan di bidang perpajakan ini ya. Termasuk juga layanan tax compliance, layanan kewajiban pajak bulanan maupun layanan accounting karena selain pajak kami juga menyediakan layanan jasa akuntansi untuk proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Tentunya kita menggunakan standar itu sebagai bagian dari layanan yang kita berikan kepada teman-teman semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya, Pajakin dan teman-teman Pajakaner semuanya selalu tumbuh, berkembang, saling mensupport, berkolaborasi, sehingga kami sampai dengan saat ini terima kasih sudah di 1,75 juta, jadi 1.750.000 lebih pengguna, dan kita berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari aplikasi ini maupun dari layanan-layanan yang offline yang teman-teman butuhkan atau teman-teman perlukan. Kami membuka diri untuk partnership juga bagi teman-teman semuanya yang ingin bekerja sama berkolaborasi dengan Pajakin di dalam memberikan tadi edukasi, layanan dan lain-lain yang diperlukan oleh teman-teman asosiasi, teman-teman komunitas, teman-teman pengusaha dan lain sebagainya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kelebihan waktu. Mohon maaf apabila ada kurang lebih dalam kami menyampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti webinar. Kemudian teman-teman semuanya bisa mendapatkan value, bisa mendapatkan value edit, bisa mendapatkan tambahan nilai pengetahuan sehingga bisa teman-teman gunakan, teman-teman manfaatkan, teman-teman dalam melakukan pekerjaan sehari-hari maupun di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mungkin ada yang di bagian pajak, bagian akuntansi dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Saya tutup sambutan atau speech ini. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih.
Terima kasih banyak Mas Gufur atas sambutan dan semangatnya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga teman-teman semua bisa semakin mengenal pajakin lebih dalam dan pesan-pesan yang disampaikan tadi bisa jadi motivasi buat kita menjalani webinar hari ini dengan penuh semangat dan pastinya sangat antusias. Nah, sekarang kita masuk ke sesi utama yang pastinya udah ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dengan tema memahami koreksi fiskal, perlakuan pajak pinjaman, dividen, prive, dan atau natura, kenikmatan dalam laporan SPT tahunan. Materi ini akan dibawakan langsung oleh narasumber kita yang luar biasa, Mbak Diva Putri Gustiawan selaku Accounting and Tax Specialist dari Pajakin. Tapi sebelum mulai, saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk tetap stay sampai akhir acara ya, karena sistem kami akan mendeteksi kehadiran teman-teman sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat gratis hari ini. Jadi, siapkan catatannya, rileks, dan nikmati sesi serunya bareng Mbak Diva. Baik, sekarang kita masuk ke sesi materi utama. Yuk kita sapa dulu narasumber kita yang kelihatan semangat banget hari ini. Halo Mbak Diva, apa kabar? Halo, Mbak Intan. Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Intan apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah siap kan Mbak Diva buat sharing ilmu seputar koreksi fiskal untuk kita semua? Insya Allah siap. Baik, Mbak Diva boleh sedikit cerita nggak sih biasanya bagian mana dari koreksi fiskal yang paling sering bikin wajib pajak keliru? Kalau ditanya yang paling sering bikin keliru sama pusing, jawabannya tuh sekitar pinjaman, dividen, prive, dan natura. Nah, empat pos itu tuh sering banget ya bikin bingung kita sebagai wajib pajak. Jadi kita bingung misahin antara uang perusahaan sama uang pribadi pemiliknya. Makanya banyak sekali potensi-potensi yang menjadi koreksi fiskal. Wah, bener banget nih Mbak Diva. Kalau begitu, langsung aja kita ke pemaparan materi dari Mbak Diva. Waktu dan jaringan kami persilahkan untuk Mbak Diva. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mas Gofur selaku CEO Pajakin, Mbak Intan selaku MC webinar hari ini, dan peserta webinar hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas terkait empat pos yang paling sering menjadi jebakan ya dalam pemeriksaan pajak. Khususnya gimana sih transaksi yang wajib diperhatikan agar laporan SPT tahunan perusahaan itu bukan hanya akurat tapi juga bebas dari sanksi fiskal. Oke, eh, boleh next. Nah, kita ketahui dulu ya latar belakang dari kenapa pinjaman dividen Prive dan Natura itu dikenakan koreksi fiskal. Karena dalam menyusun laporan keuangan komersil itu, laba yang dihasilkan itu belum tentu sama dengan laba fiskal yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilannya. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan, sehingga diperlukannya koreksi fiskal dalam SPT tahunan. Nah, koreksi ini penting banget, terutama pada akun 4 pos ini. Nah, pinjaman perlu disesuaikan jika terdapat hubungan istimewa ataupun adanya bunga yang tidak wajar. Nah, di sini dividen tidak boleh diakui sebagai biaya dan memiliki perlakuan khusus di sisi penerima. Kemudian, PREV ini adalah pengambilan pribadi pemilik yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Lalu, sedangkan natura ini adalah kenikmatan yang memiliki ketentuan khusus pasca UU Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, di mana sebagian dapat menjadi penghasilan dan biaya yang diakui secara fiskal. Dengan begitu, koreksi fiskal dilakukan untuk penyesuaian antara laba komersial menjadi laba kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk menjaga kepatuhan, keadilan, dan akurasi pelaporan perpajakan.
Nah, di sini ada regulasi yang menjelaskan atau sehubungan dengan koreksi fiskal atas 4 pos tadi. Yang pertama ada PMK nomor 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Intinya, pajak ini mengatur perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan, yaitu membahas tentang penetapan batasan nilai tertentu. Kalau pemberian melebihi batas, maka menjadi objek PPh pasal 21 bagi pegawai dan memicu koreksi positif bagi perusahaan. Dan yang kedua ini adalah PR 11 yang mana membahas terkait aturan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur berbagai aspek pajak penghasilan. Nah, di peraturan ini adanya penetapan kriteria investasi yang membuat dividen dikecualikan dari pajak penghasilan, yang wajib dicatat sebagai koreksi negatif di sisi penerima. Dan yang terakhir ini ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, yang mana aturan ini membahas terkait prosedur pelaporan perpajakan dalam rangka sistem administrasi perpajakan baru. Kemudian next. Nah, mungkin banyak yang belum mengetahui apa sih ini koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini dapat didefinisikan sebagai proses penyesuaian wajib yang dilakukan terhadap laba komersil yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk menghasilkan laba fiskal. Penyesuaian ini tuh bertujuan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian, ada 3 alasan utama nih kenapa harus dikoreksi fiskal. Yang pertama, adanya perbedaan prinsip pengakuan, yaitu perbedaan fundamental dalam pengakuan waktu dan metode pendapatan serta biaya antara akuntansi komersial dan fiskal. Yang kedua, adanya pembatasan beban, yang mana ada beberapa jenis biaya yang sah secara akuntansi komersial. Contohnya kayak prive atau saksi administrasi, tapi secara fiskal itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah perlakuan penghasilan khusus, yang mana penghasilan diakui oleh fiskal, tapi mungkin belum diakui secara komersial. Atau penghasilan yang dikenakan PPh final, tapi bukan objek pajak penghasilan normal. Lalu koreksi fiskal ini ada 2 jenis, ada koreksi positif dan koreksi negatif. Secara ringkas, koreksi positif ini adalah koreksi yang bisa menambahkan laba fiskal. Ini terjadi ketika suatu biaya harus dikeluarkan atau ketika ada penghasilan yang wajib diakui secara fiskal. Dan adanya koreksi negatif, yaitu koreksi yang mengurangi laba fiskal. Ini terjadi ketika penghasilan yang sudah dikenakan PPh final atau dikecualikan dari objek pajak atau ketika ada pembebanan baru yang diizinkan secara fiskal. Oke, next. Nah, ini ada jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Next. Nah, ini jenis-jenis rekonsiliasi fiskal itu ada 2. Yang pertama beda tetap, dan yang kedua beda waktu. Nah, beda tetap ini adalah jenis koreksi fiskal yang muncul karena adanya transaksi penghasilan ataupun biaya yang diakui selamanya berbeda antara akuntansi komersial dengan undang-undang perpajakan sehubungan dengan penghasilan. Nah, perbedaan ini sifatnya itu permanen. Kemudian penyebab utama beda tetap ini, yang pertama itu penghasilan non objek atau final, yang mana penghasilan ini diakui secara komersial, tapi menurut Undang-Undang Perpajakan bukan objek pajak atau dikenakan PPh final. Contohnya dividen, hadiah undian, ataupun bunga deposito. Nah, yang kedua yaitu biaya non-deductible, yang mana biaya diakui secara komersial tapi tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto menurut Undang-Undang Perpajakan. Contohnya apa? Contohnya PPh badan, sanksi administrasi, kayak denda ataupun bunga pajak, kemudian prive, imbalan natura, kalau tidak memenuhi syarat.
Kemudian adanya beda waktu. Nah, beda waktu ini jenis koreksi fiskal yang terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan, baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi, komersial, dan sistem perpajakan. Nah, nilai total transaksi sebenarnya sama, tapi waktu alokasi atau pembebanannya itu berbeda. Nah, perbedaan ini yang bersifat sementara dan akan terhapus di periode fiskal mendatang. Penyebabnya apa sih? Yang pertama, metode penyusutan atau amortisasi. Nah, untuk akuntansi komersial itu bebas memilih metode dalam penyusutannya. Sementara kalau di fiskal itu hanya memperbolehkan menggunakan metode garis lurus ataupun saldo menurun. Itu juga ditentukan dengan tarif yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, penilaian persediaan, yang mana kalau secara akuntansi komersial itu boleh menggunakan berbagai metode, sementara fiskal hanya memperbolehkan metode rata-rata ataupun FIFO, first in, first out. Dan yang ketiga, penyebabnya karena ada pencadangan atau penyisihan. Kalau secara akuntansi komersial, itu memperbolehkan pembentukan cadangan, contohnya piutang tertagih. Tapi kalau secara fiskal, umumnya itu tidak diperbolehkan sebelum kerugian benar-benar terjadi. Oke, next. Nah, di sini ada alur koreksi fiskal. Gimana sih cara kita untuk menentukan koreksi fiskal? Berikut adalah step-stepnya. Rekonsiliasi fiskal itu prosedur yang struktur ya, dan memerlukan beberapa tahapan yang krusial, bukan hanya sekedar penyelesaian angka secara acak. Jadi yang pertama, siapkan dahulu laporan keuangan komersial ataupun pembukuan ya, laba rugi dan neraca, terutama laba rugi, kemudian identifikasi terlebih dahulu transaksinya, pendapatan maupun biaya-biayanya, dan identifikasi pengenalan pasti seluruh jenis penyesuaian fiskal yang diperlukan dengan membandingkan akun-akun dalam laporan keuangan komersial dengan peraturan fiskal yang terbaru. Kemudian kalau sudah sesuai dengan aturan fiskal, maka jika tidak ada eh, koreksi fiskal, itu bisa langsung lapor pajak di SPT tahunan badan. Tapi kalau ada laporan adanya koreksi fiskal, maka harus ditentukan dulu transaksi itu dikoreksi positifkah atau negatif. Jadi ini adalah tahap inti dalam mengimplementasikan koreksi fiskal dengan memantau dan menghitung secara akurat angka-angka koreksi positif maupun koreksi negatif. Nah, secara ringkas lagi, koreksi positif itu yang mengurangi laba sehingga bisa menambahkan pajak penghasilan kita. Sedangkan kalau koreksi negatif itu adalah menambah laba. Nah, setelah koreksi fiskal sudah disusun, maka kita bisa langsung menyusun menggunakan working paper kita. Boleh next? Oke. Ini ada penyebab terjadinya koreksi fiskal positif dan negatif. Yang pertama, itu ada koreksi fiskal positif, yang mana tadi itu menambah keuntungan pajak. Nah, koreksi ini dilakukan kalau ada biaya yang dicatat perusahaan tapi tidak diakui oleh pajak. Jadi laba komersil kita otomatis naik ataupun bertambah. Kenapa ini bisa terjadi? Itu bisa aja karena ada biaya pribadi ataupun prive dari direktur ataupun pemegang saham yang mana uang perusahaan itu dipakai buat kepentingan pribadi tapi dicatatnya sebagai beban. Nah, itu harus dikoreksi fiskal positif. Kemudian, kalau ada dana cadangan, yang mana uang yang disimpan perusahaan tapi belum pasti nih jadi biaya. Kemudian yang ketiga, adanya gaji pemilik atau natura berlebihan ke karyawan. Nah, ini juga bisa menjadi potensi koreksi fiskal positif. Kemudian, adanya denda atau sanksi karena telat bayar. Nah, itu nggak boleh jadi pengurang laba. Kemudian adanya perbedaan hitungan penyusutan di akuntansi secara komersial itu lebih besar daripada yang diatur dalam perpajakan. Itu juga menjadi potensi koreksi fiskal positif. Intinya, untuk koreksi fiskal positif itu adanya biaya yang sifatnya bukan untuk
biaya operasional ataupun bukan usaha, itu langsung dikoreksi fiskal positif. Kemudian yang kedua ini koreksi fiskal negatif. Tujuannya adalah mengurangi untung pajak. Nah, kalau ini kebalikannya, tujuannya adalah untuk mengurangi laba komersil kita. Jadi pajak penghasilan kita bisa lebih kecil. Nah, koreksi fiskal negatif ini terjadi karena pertama, adanya transaksi yang sudah dikenakan pajak final. Perusahaan yang dapat penghasilan yang sudah dipotong PPh final, contohnya bunga deposito ataupun dividen yang diinvestasikan kembali. Nah, karena perpajakannya sudah selesai, maka pendapatan itu bisa dikeluarkan dari perhitungan laba biasa. Kemudian kedua, penghasilan bukan objek pajak. Perusahaan itu dapat penghasilan yang memang secara aturan pajak tidak dikenakan PPh. Dan yang terakhir, adanya perbedaan perhitungan penyusutan. Oke, next. Nah, ini adalah contoh kertas kerja yang bisa digunakan dalam menggunakan koreksi fiskal, yang mana di sini tuh harus mencantumkan informasi seperti nama-nama akun yang ada di laporan keuangan komersial kita, kemudian ada angka yang memang real di komersial, kemudian kita bikin kolom koreksi positif dan negatif, setelah itu fiskal. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan apakah transaksi-transaksi tersebut harus dikoreksi fiskal negatif ataupun koreksi fiskal positif. Kemudian next. Nah, di sini ada perbedaan pinjaman, dividen, prive, dan natura kenikmatan. Kalau pinjaman sendiri itu adalah transaksi utang piutang yang bunganya dapat dibiayakan atau deductible, tapi rawan kena koreksi positif kalau bunganya tidak wajar. Kemudian di sini ada dividen, yang mana transaksi pembagian keuntungan yang tidak dibiayakan perusahaan dan di sisi penerima menjadi objek pajak penghasilan, kecuali diinvestasikan kembali. Nah, itu nggak kena pajak. Kemudian ada prive. Nah, prive ini transaksi pengambilan modal atau laba oleh pemilik yang juga tidak dibiayakan perusahaan. Jika dicatat sebagai beban, nah itu wajib koreksi fiskal positif secara penuh. Dan yang terakhir ini natura. Natura itu seperti imbalan non tunai yang diberikan kepada direktur ataupun karyawan, yang mana sebenarnya natura ini tuh bisa dibiayakan atau dibebankan oleh perusahaan, tapi menjadi objek pajak penghasilan 21 karena dianggap menjadi tunjangan si penerima tersebut, terutama pegawai. Nah, untuk apa aja yang bisa dibebankan dari Natura itu diterangkan dalam PMK 66 tahun 2023. Oke, next. Nah, ini ada perlakuan pajak atas pinjaman atau bunga pinjaman. Yang pertama, kita mendapatkan pinjaman atau memberikan pinjaman kepada direksi, kemudian periksa terlebih dahulu rasio utang terhadap modal yang dimiliki, apakah rasio tersebut kurang dari 4:1, yang mana angka tersebut itu sudah ditetapkan di Per 25 tahun 2017, karena kalau tidak sesuai dengan rasio tersebut itu adanya risiko tin capitalization, yang mana koreksi fiskal positif atau sebagian bunga itu nggak bisa dibebankan. Tapi kalau rasionya itu kurang dari 4,4:1, itu bisa langsung lanjut ke analisis bunga. Eh, tapi dicek dulu apakah pinjaman dari direksi atau kepada direksi atau pemegang saham itu ada bunganya atau tidak. Itu bisa dicek di perjanjiannya. Kalau ada bunganya, periksa kelayakan bunga. Apakah sudah dilaporkan pajak penghasilannya bagi si penerima. Kemudian kedua, tingkat bunganya itu wajar nggak sih sesuai sama arm's length principle. Dan yang ketiga, apakah tidak melampaui batas dari perhitungan rasio utang. Kalau semua syaratnya itu terpenuhi, maka bunga itu dapat dibebankan di laporan keuangan fiskal. Tapi kalau misalnya nggak terpenuhi, berarti harus dikoreksi fiskal positif, karena dianggap beban bunga itu tidak wajar.
Kemudian, kalau misalnya nggak ada bunga, maka transaksi pinjaman tanpa bunga antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus diterapkan prinsip kewajaran. Kemudian, hitung dulu bunga wajarnya itu berapa. Nah, bagi badan itu harus dikoreksi fiskal positif karena seharusnya itu ada beban bunganya. Nah, kalau bagi pemberi pinjaman itu juga harus dikoreksi fiskal negatif karena seharusnya menerima penghasilan bunga dan ini dikenakan pajak penghasilan 23 ataupun 4 ayat 2 karena dapat terutang ya pajaknya itu. Kemudian ada turunannya lagi nih, harus dicek apakah nilai transaksi itu melebihi ambang dari Tipidok. Kalau iya, wajib menyusun Tipidok, tapi kalau tidak melebihi ambang Tipidok, itu cukup dengan analisis nilai kewajaran aja. Oke, next. Nah, mungkin dari tadi sudah membahas ya apa sih rasio utang itu. Nah, rasio utang itu atau debt to equity ratio itu kayak timbangan buat ngukur seberapa besar sih perusahaan kita tuh bisa membiayai atau kita biayai pakai utang dibandingkan pakai modal sendiri. Nah, rumusnya itu ada total hutang dibagi ekuitas, yang mana utang ini adalah semua kewajiban bayar perusahaan ke pihak luar, contohnya kayak bank, supplier, dan lain sebagainya. Nah, utang itu ada poin plusnya karena menghasilkan biaya bunga, dan biaya bunga ini bisa jadi pengurang pajak. Kemudian yang kedua modal. Nah, ini modal itu adalah memang eh, uang pure dari pemilik dan laba yang ditahan. Ini menunjukkan seberapa banyak aset bersih yang benar-benar dimiliki oleh pemilik gitu ya. Nah, kenapa penting sih? Jadi angka DER ini atau debt to equity ratio ini kalau angkanya tinggi, berarti utangnya itu jauh lebih besar dari modal. Itu artinya perusahaan terlalu banyak utang nih dan dianggap gak sehat ya atau rawan bisa gulung tikar gitu. Tapi kalau urusan perpajakan, DER itu juga penting banget. Karena kalau utangnya kelewat batas, misalnya batasnya itu kan 4:1 ya. Jadi kalau lewat batas bisa jadi potensi pemeriksaan karena dianggap biaya bunganya itu bisa membengkak gitu. Jadi atas DER ini, atas kelebihannya itu harus langsung dikoreksi fiskal positif. Oke, next. Nah, ini ada keterkaitan dari debt equity ratio terhadap pajak penghasilan, yang mana keterkaitan itu sangat erat ya dan berakar pada konsep dari modal terselubung dan perbedaan perlakuan pajak antara bunga pinjaman dan dividen. Yang pertama, pengaruh DER terhadap beban pajak. Nah, kalau DER-nya tinggi, berarti struktur modal itu didominasi oleh utang dan perusahaan cenderung menaruh uang, cenderung menaruh utang untuk memperoleh penghematan pajak. Nah, kemudian adanya thin capitalization, yang mana kalau DER-nya tinggi, itu struktur modal didominasi oleh utang, yang mana potensi penggerusan laba, kena pajak, dan pengalihan laba. Kemudian yang ketiga, itu dicek ya batasan fiskal dari DER yang mana maksimal 4:1. Karena kalau kurang dari 4:1 itu wajar dan bunganya itu bisa dibebankan. Tapi kalau lebih dari 4:1 itu dianggap tidak wajar dan sebagian bunga harus dikoreksi fiskal positif. Dan apabila ekuitasnya nol atau modalnya nol, itu semua beban bunga tidak bisa diakui. Jadi harus dikoreksi fiskal secara penuh. Oke, next. Ini ada contoh perhitungan pajak apabila ada pinjaman kepada karyawan. Di sini perusahaan kasih pinjaman ke Pak Roni sebesar 200 juta dengan bunga 4%, namun suku bunga wajar pasarnya adalah 10%. Kemudian next. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita harus hitung dulu nih bunga wajar eh,
Yang tadi 10% dikalikan dulu dengan pokok pinjaman 200 juta. Kemudian kita hitung lagi bunga yang dibayarkan dari karyawan 4%. Nah, dari bunga wajar maupun bunga yang dibayarkan karyawan itu harus dikurangkan terlebih dahulu untuk melihat nih selisihnya. Karena eh, kenapa harus dihitung? Karena Pak Roni itu sebenarnya untung banget karena dapat pinjamannya lebih murah daripada bunga wajar di pasaran. Maka selisih keuntungan itu harus dianggap sebagai tambahan gaji ataupun tunjangan yang kena PPh pasal 21. Jadi eh, dampaknya 12 juta dari hasil selisih bunga wajar dan bunga yang dibayarkan karyawan itu, inilah yang dimasukkan ke total gaji tahunan Pak Roni dan dihitung PPh 21-nya. Jadi perusahaan itu bantu pinjaman, tapi Pak Roni dapat sedikit tambahan beban pajak karena dapat kenikmatan pinjaman itu. Kemudian dari koreksi fiskal perusahaannya, itu perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal positif pada PPh badannya. Kenapa? Karena urusan pajak atas keuntungan pinjaman ini tuh sudah selesai melalui mekanisme PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan. Jadi untuk beban gaji tersebut itu bisa diakui secara fiskal. And next. Ini ada contoh lagi, pinjaman pihak ketiga. PT Makmur menerima pinjaman besar dari pemegang saham Tuan Amir sepanjang tahun 2024, yang mana total utangnya itu 8 miliar, sedangkan total ekuitasnya hanya 1,6 miliar. Kemudian tingkat bunga wajarnya itu 10%. Dan harus diperhatikan untuk batas dernya itu 4:1. Oke, next, langsung ke perhitungan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung DER-nya terlebih dahulu, yang mana total hutang dibagi total ekuitas. Di sini mendapatkan 5:1. Berarti, karena rasio utangnya 5:1, padahal pajak itu cuma ngasih batasan 4:1. Artinya, utang perusahaan itu terlalu besar. Dan ini bisa berpotensi koreksi fiskal. Kemudian kedua, dihitungkan terlebih dahulu utang maksimal yang diizinkan berapa. Kemudian dihitung juga untuk koreksi fiskal positif seperti ini. Nah, karena utangnya terlalu besar, sebagian biaya bunga pinjaman itu harus dikoreksi fiskal sebesar 192 juta. Nah, uang ini tuh dianggap tidak boleh menjadi pengurang pajak. Kemudian selain utangnya banyak, bunganya juga terlalu tinggi, 12%. Padahal wajarnya itu cuma 10%. Selisih bunga yang tinggi ini harus dikoreksi fiskal positif atau sebesar 160 juta. Boleh next untuk melihat nilai wajarnya. Nah, kemudian kita juga harus menghitung yang tadi bunga tidak wajarnya yang 160 juta karena koreksi bunga terlalu tinggi. Nah, setelah sudah mendapatkan nih seluruh koreksi dari pinjaman pihak ketiga, itu harus dihitung secara kumulatif. Yang mana totalnya perusahaan itu harus menambahkan kembali atau koreksi positif sebesar 352 juta ke dalam labanya. Ini berarti laba kena pajak perusahaan itu akan membengkak sebesar 352 juta dan perusahaan harus bayar pajak penghasilan badan lebih besar. And next. Nah, di sini ada perlakuan pajak atas dividen. Nah, dividen ini mungkin nggak asing ya di telinga kita. Kalau dividen ini laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Dalam konteks perpajakan, dividen ini selalu menjadi objek pajak penghasilan di tangan penerima. Namun memiliki
perlakuan khusus nih tergantung dari status penerima dan tujuan penggunaannya. Kalau misalnya dapat dividen dari dalam negeri, sedangkan penerimanya itu adalah wajib pajak dalam negeri, maka tidak ada syarat khusus dan dikecualikan dari objek pajak. Kemudian, apabila dividen dapat dari dalam negeri yang menerima juga orang pribadi dalam negeri, maka dividen diinvestasikan dalam negeri itu tidak kena pajak. Namun jika dapat dividen dalam negeri oleh orang pribadi dalam negeri, itu dan dividen tidak diinvestasikan kembali, itu menjadi objek pajak final yang mana dikenakan tarif 10% dari nilai dividennya. Kemudian, jika mendapatkan dividen dari luar negeri atas orang pribadi dalam negeri juga, itu dan kemudian dividen itu diinvestasikan kembali nih di kegiatan dalam negeri, itu tidak dikenakan pajak. Asalkan memenuhi 3 kriteria dari reinvestasi. Misalnya dividennya itu harus minimal 3 tahun. Kemudian untuk non-bursa lebih dari 30% laba setelah pajak. Kemudian dilakukan sebelum SKP terbit. Nah, kemudian jika sumber dividennya itu dari luar negeri yang menerima wajib pajak badan ataupun orang pribadi dalam negeri dan dividen tidak diinvestasikan kembali nih dalam waktu 3 tahun, maka itu termasuk objek pajak terutang eh, penghasilan dan menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan umum. Dan apabila sumber dividennya itu dari dalam negeri atau Indonesia dan yang menerimanya itu adalah luar negeri, serta tidak ada syarat lain, maka itu kena objek pajak penghasilan 26. Dan tarifnya ini lebih tinggi ya, atau sebesar 20% dari penghasilan bruto, ataupun sesuai dengan P3B yang berlaku. Oke, next. Nah, di sini ada dividen yang dapat dibebaskan dari PPh terutang apabila direinvestasikan ke dalam instrumen investasi tertentu. Di sini tuh ada 2 keranjang besar nih buat naruh uangnya untuk bebas dari PPh terutang. Yang pertama, keranjang pasar uang ataupun keuangan. Ini bisa beli surat utang negara, surat berharga negara ataupun surat berharga syariah negara. Yang kedua, bisa beli obligasi atau sukuk dari perusahaan besar seperti BUMN ataupun swasta yang sudah diawasi oleh OJK. Dan atau bisa taruh di bank. Bisa di bank biasa ataupun bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian bisa juga menaruh dividen kembali di sektor real seperti tanam modal di perusahaan baru ataupun perusahaan yang sudah berjalan di Indonesia. Kemudian bisa didanai proyek infrastruktur yang kerjasama sama pemerintah, ataupun salurkan pinjaman ke usaha kecil ataupun UMKM ya, kita sebutannya. Pokoknya selama uang dividen itu dipakai untuk investasi kembali secara legal dan terdaftar di Indonesia, maka berhak mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan. Oke, next. Sini ada perlakuan fiskal atas PPh badan. Dividen itu kan uang untung ya yang dibagi-bagikan perusahaan ke pemilik saham setelah perusahaan bayar pajak. Nah, dampak ke perusahaan atau pemberi itu adalah bukan sebagai biaya. Dividen yang dikeluarkan ini tidak boleh dicatat sebagai biaya operasional perusahaan. Secara koreksi fiskal, kalau sampai dicatat sebagai biaya, misalnya salah masuk akun gitu, perusahaan itu wajib koreksi positif. Dan intinya perusahaan itu tidak boleh mengurangi laba kena pajaknya karena dividen. Kemudian bagi si penerima, kalau yang menerima adalah orang pribadi, untungnya bisa bebas pajak atau PPh-nya 0% kalau diinvestasikan lagi uangnya di Indonesia. Tapi kalau uangnya tidak diinvestasikan, maka langsung kena pajak final sebesar 10%. Tapi kalau penerimanya ini adalah badan, biasanya bebas pajak juga asalkan saham yang dimiliki perusahaan saham yang dimiliki di perusahaan itu minimal 25%.
Karena kalau kurang dari 25%, dividennya itu kena pajak tarif normal. Nah, di bawah ini ada tarif-tarif pajak kalau wajib pajak orang pribadi yang tidak diinvestasikan kembali gitu ya, itu dikenakan PPh final 4 ayat 2, dikenakannya 10%, sifatnya adalah final. Tapi kalau penerimanya wajib pajak badan yang kepemilikannya kurang dari 25%, itu dikenakan PPh pasal 23 atau sebesar 15% dari penghasilan bruto. Dan ini bisa menjadi kredit pajak. Dan apabila yang menerima adalah luar negeri, maka dikenakan tarif yang lebih tinggi sebesar 20% atau sesuai dengan tax treaty ataupun P3B. Oke, next. Ini adalah contoh perhitungan pajak dividen. Kalau yang terima orang pribadi, di sini Bapak Dodi dapat dividen 100 juta. Dan sebenarnya Pak Dodi itu bisa membuat dua opsi gitu ya. Kalau misalnya pilih investasi kembali uang 100 juta itu, maka Pak Dodi itu bebas pajak atau PPh-nya tuh 0%. Saat lapor SPT, Pak Dodi itu cuman perlu kasih koreksi negatif supaya tidak dihitungkan lagi eh, laba dari si dividennya itu. Tapi kalau dipilih untuk tidak diinvestasikan kembali, itu harus dikenakan pajak final atau sebesar 10% langsung dikalikan dari dividen. Nah, kemudian saat lapor SPT, Pak Dodi ini tetap harus kasih koreksi negatif karena pajaknya sudah selesai secara final. Oke, next. Nah, ini kalau si penerima dividen adalah perusahaan. PT ABC dapat dividen 500 juta dari PT XYZ. Nah, tergantung nih dari berapa banyaknya saham yang dimiliki si PT ABC. Kalau sahamnya banyak, lebih dari 25%, contohnya 30% ya, itu langsung bebas pajak. Maka PT ABC kasih koreksi negatif 500 juta di SPT-nya. Jadi tidak usah bayar pajak lagi. Tapi kalau sahamnya lebih sedikit daripada 25%, contohnya 5%, nah itu harus kena dividen atau pajak normal atau sebesar 15% gitu. Jadi eh, dari sisi koreksi fiskal wajib pajak badan, kalau diinvestasikan kembali itu nihil, tapi kalau diambil tidak diinvestasikan kembali itu harus dikenakan pajaknya sebesar 15%. Itu next. Nah, ini perlakuan pajak atas Prive. Mungkin juga nggak asing ya atas nama Prive ini. Prive ini adalah uang perusahaan atau pengambilan aset oleh pemilik atau pemegang saham. Nah, biasanya ini dilakukan oleh CV ataupun PT tertutup untuk kepentingan pribadi. Nah, Prive itu simpelnya ketika pemilik perusahaan ambil uang ya untuk kepentingan pribadi. Ini termasuk juga gaji yang dibayarkan ke pemilik atau kalau modalnya itu bukan dalam bentuk saham. Nah, kenapa Prive ini tuh penting untuk dicatat? Karena Prive itu fungsinya mengurangi modal atau kekayaan bersih si pemilik di perusahaan. Jadi harus dicatat di laporan perubahan modal. Dan gimana sih cara pencatatan Prive dalam laporan perubahan modal? Jadi pertama itu langsung potong aja modal langsung. Ini cara yang paling gampang. Begitu uangnya ditarik, langsung dikurangi saja saldo pemilik di laporan modal itu. Dan harus di posisinya laporan ekuitas. Kemudian atau bisa juga dianggap sebagai utang piutang ke pemilik. Artinya pemilik ini harus membuat perjanjian akan mengembalikan uang tersebut. Atau lagi, jangan dimasukkan biaya. Ini yang paling penting. Prive itu nggak boleh dicatat sebagai beban ataupun biaya di laporan laba rugi. Karena Prive itu bukan biaya operasional bisnis. Jadi dia itu langsung mengurangi modal saja. Nah, Prive ini adalah uang keluar yang memang harus dibedakan dari biaya operasional dan langsung tertuju pada modal pemilik. Gitu. Oke, next. Ini adalah perlakuan fiskal nih.
atas Prive. Jadi gimana sih pajaknya atas Prive ini? Dampak ke perusahaan itu nggak boleh dibiayakan. Sekali lagi tidak boleh dibiayakan. Kenapa? Karena itu dianggap uang untung yang diambil. Jadi bukan untuk kegiatan usaha atau kegiatan 3M. Jadi wajib dikoreksi. Kalau sampai perusahaan salah akun gitu ya dalam catatan Prive, maka itu wajib dikoreksi fiskal positif. Tujuannya agar laba kena pajak perusahaan itu tidak berkurang karena Prive. Kemudian bagi si penerima, itu kalau mengambil Prive itu bebas pajak penghasilan atau tidak dikenakan pajak lagi. Karena Prive ini kan dianggap uang untung perusahaan yang sudah atau akan kena PPh di PPh badan gitu. Kemudian eh, dari Prive ini juga bisa menjadi potensi kalau kita berusaha untuk menyamarkan pengeluaran pribadi pemilik sebagai biaya operasional perusahaan. Contohnya, pemilik pakai uang perusahaan 50 juta buat renovasi rumahnya sendiri, tapi di laporan keuangan dicatat sebagai perbagian kantor. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita adanya kesalahan pencatatan kayak gitu? Yang pertama, itu akan memunculkan kecurigaan dari pajak gitu. Dan kita akan berpotensi diperiksa oleh pajak. Kemudian, kedua, adanya koreksi kenaikan pajak penghasilan yang mana pajak akan langsung dikoreksi biaya sebesar 50 juta lewat koreksi fiskal positif. Nah, otomatis laba kena pajak perusahaan itu meningkat dan perusahaan jadi bayar pajak penghasilan badan itu lebih besar. Kemudian dampak ke si pemilik itu apa? Jadi walaupun perusahaan kena sanksi pajak, uang 50 juta yang sudah diterima itu tetap tidak dikenakan pajak lagi di tangan pemilik. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada Natura. Natura itu konsepnya imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk selain uang atau fasilitas dan atau pelayanan yang tidak dapat dinilai dengan uang kenikmatan. Kalau di peraturan lama, perusahaan kasih fasilitas ke karyawan ataupun direktur seperti mobil dinas itu nggak boleh dijadikan sebagai biaya atau non-deductible dan harus dikenakan koreksi positif. Kemudian kalau peraturan yang baru atas Undang-Undang Harmonisasi dan PP 55 ini, untuk perusahaan hampir semua fasilitas sekarang boleh dijadikan biaya, asalkan wajar dan ada batasan nilai, serta sesuai dengan ketentuan PP 55. Kemudian, tapi dampaknya adalah bagi pegawai, kalau di peraturan lama itu sudah tidak dikenakan pajak atas fasilitas itu. Kalau peraturan sekarang, bagi pegawai yang menerima, itu dianggap sebagai penghasilan atau sebagai tambahan penghasilan itu dan harus dikenakan pajak penghasilan 21. Kecuali seperti makan siang di kantor dan semua pegawai itu menerima fasilitas itu tidak dikenakan PPh 21. Jadi inti dari koreksi fiskal atas Natura ini, perusahaan itu tidak lagi otomatis kena koreksi positif. Koreksi itu baru terjadi kalau perusahaan kasih fasilitas yang terlalu mewah atau melebihi batas nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, next. Nah, Natura yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, terdapat batasan dari Natura yang bukan objek pajak bagi penerima, sehingga bagi pekerja itu tetap deductible, boleh dibiayakan. Nah, contoh pengecualiannya itu seperti tadi, makan minum bagi seluruh pegawai di tempat kerja, Natura yang kenikmatan yang nilainya tidak melebihi batasan. Contohnya, dapat voucher makan kurang dari 2 juta per bulan, sarana kerja, dan lain sebagainya. Dengan syarat ini pegawai harus menerima fasilitas secara keseluruhan dan merata. Kemudian, eh, kapan sih kena koreksi positif dari Natura ini? Kalau di peraturan baru aja sekarang hampir semua Natura itu sudah boleh dibebankan. Yaitu pertama, adanya kelebihan batas
nilainya melebihi batas wajar ya, dan jenis terlarang. Contohnya fasilitas memang tidak boleh dibiayakan gitu. Jadi harus hati-hati juga untuk perusahaan mengecek Natura ini jenis dan nilainya itu sudah sesuai atau belum gitu. Kemudian karena ini menambah PPh satu juga, jadi memang harus diperhatikan betul ya dari si penerima Natura itu. Kemudian next, ini adalah jenis-jenis Natura yang tertera dalam PMK 66. Di sini ada makan minum, kemudian eh, kupon makanan minum yang boleh dibebankan, yang mana maksimal itu 2 juta per bulan. Kemudian fasilitas-fasilitas tertentu seperti tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, maupun olahraga, tidak termasuk olahraga yang eh, agak fancy, contohnya seperti golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif. Kemudian eh, pakaian seragam itu boleh, serta bingkisan-bingkisan hari raya itu boleh dibebankan, asalkan diterima oleh seluruh pegawai. Kemudian peralatan atau fasilitas kerja nih yang diberikan perusahaan kepada pegawai, contohnya seperti komputer, laptop, ataupun handphone, itu boleh dibebankan. Kemudian next, dan ini lanjutan dari Natura apa aja yang boleh dikenakan pajak dengan catatan-catatan tertentu, yang mana apabila nilai pemberian Natura ataupun kenikmatan melebihi batas nilai yang dibebaskan dari objek PPh, maka selisihnya itu yang akan dikenakan pajak Natura. Oke, next. Nah, ini perhitungan PPh satu atas natura atau kenikmatan. Intinya, fasilitas atau natura yang diterima, contohnya seperti voucher ataupun mendapatkan fasilitas mobil, itu sekarang dianggap sebagai tambahan penghasilan kena pajak 21. Cara hitungnya itu nilai fasilitas akan ditambahkan ke gaji bulanan. Jadi total gaji brutonya itu yang akan dihitung PPh satu setelah dikurangi dengan PTKP. Kemudian di sini ada penilaian dan prinsip dasar. Untuk prinsip seimbang atau simetris sendiri ini aturan pajak sekarang itu adil karena kalau fasilitas itu kena pajak di eh, tangan kita atau taxable, maka perusahaan itu boleh menjadikannya biaya atau deductible. Nah, sebaliknya kalau eh, dari pegawai itu tidak dikenakan PPh satu, maka kita tidak bisa menjadikannya biaya di perusahaan. Itu. Oke, next. Ini ada contoh perhitungan pajak Natura, yang mana PT AAA kasih kupon makan 3 juta sebulan ke karyawan pemasarannya. Di sini ada batas aman yang atau menjadi dasar ya dari Natura itu sendiri di PMK 66 tahun 2023, yang mana kupon makan itu aman dari pajak asalkan nilainya tidak lebih dari 2 juta per bulan. Jadi yang dikenakan pajak hanya selisihnya. Oleh karena itu kita harus menghitungkan terlebih dahulu nilai kupon yang diberikan itu 3 juta dikurangi dengan batas nilai tertentu dari PMK yaitu 2 juta, maka selisihnya 1 juta. Nah, dari selisih 1 juta ini yang dianggap sebagai tambahan penghasilan gitu. Can next. Kemudian dampak ke karyawannya itu dari nilai 1 juta yang menjadi penambah gaji itu wajib dimasukkan ke dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan setiap bulannya. Dengan catatan kalau makanannya itu disediakan di kantor dan bisa dimakan oleh semua karyawan tanpa terkecuali, maka nilai berapapun lebih dari 2 juta itu bisa bebas dari pajak sepenuhnya. To next. Nah, ini adalah strategi tax planning atau strategi utama untuk membuat transaksi terlihat wajar di mata perpajakan
Yang pertama adalah tax planning. Gimana sih tax planning atas pinjaman, utang ataupun bunga? Fokusnya itu adalah membuat beban bunganya itu menjadi pengurang pajak atau deductible. Jadi yang pertama harus kontrol terlebih dahulu utangnya, rasionya. Kalau perusahaan dapat pinjaman dari pemilik, pastikan utangnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan modal. Contohnya jangan sampai utangnya melebihi 4 kali dari modal dan tetap berpegang pada batasan utang piutang itu 4:1. Karena kalau adanya kelebihan, nah selisihnya itu harus dikoreksi fiskal. Kemudian yang kedua, bunga harus wajar. Jadi jangan kasih atau terima bunga yang terlalu mahal atau terlalu murah di bawah dari bunga yang berlaku di pasar untuk menghindari koreksi. Kemudian itu juga harus menggunakan prinsip kewajaran ya. Kemudian yang ketiga, pinjaman ke pemilik atau pemegang saham. Jadi kalau perusahaan kasih pinjaman ke pemilik, itu harus ada perjanjian yang jelas dan dikenakan bunga wajar agar tidak dianggap sebagai eh, hadiah gitu dan perusahaan tidak dikenakan sanksi pajak. Kemudian yang kedua, di sini ada tax planning dari dividen yang mana fokusnya itu adalah memanfaatkan insentif PPh final yang dikecualikan PPh 0% bagi penerima. Gimana sih caranya? Yang pertama, eh kalau terima dividen, terutama orang pribadi, itu langsung diinvestasikan kembali aja ke instrumen yang legal di Indonesia. Jadi, hasilnya dividen bisa bebas pajak sebesar 0%. Kemudian, kalau kepemilikan saham badan, kalau perusahaan terima dividen dari perusahaan lain, usahakan kepemilikan sahamnya itu di atas 25%. Ini juga cara legal agar dividen itu bebas pajak. Oke, next. Kemudian di sini ada tax planning dari Prive. Nah, fokusnya kita di sini adalah memastikan tidak ada penyalahan gunaan atau salah klasifikasi beban. Jadi benar-benar harus dicatat sesuai dan jangan pernah mencatat Prive sebagai biaya di laporan laba rugi. Jadi catat langsung sebagai pengurang modal. Ini untuk menghindari koreksi positif yang bikin PPh badan kita tuh naik gitu ya. Atau bisa juga menggunakan alternatif prive dengan mengakui sebagai gaji ataupun honor yang wajar, tapi dikenakan PPh pasal 21 karena gaji itu boleh dijadikan sebagai pengurang pajak perusahaan. Kemudian, di sini ada tax planning natura, yang mana fokusnya kita adalah memanfaatkan batasan pengecualian natura yang masih berlaku dan memastikan beban dapat dikurangkan. Nah, ini pilih yang dikecualikan. Jadi, berikan fasilitas yang memang dikecualikan dari pajak. Contohnya, makan siang di kantor untuk semua pegawai. Karena ini aman bagi pegawai dan boleh jadi biaya perusahaan. Kemudian, tidak lupa ikuti batas wajar. Nah, untuk voucher ataupun fasilitas lain, pastikan nilainya itu tidak melebihi batas yang diatur oleh pemerintah. Karena jika nilainya berlebihan, selisihnya itu akan menjadi tanggungan PPh pasal 21 pegawai. Dan perusahaan itu harus potong pajaknya gitu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh kasus yang mana PT Amanah Perusahaan Dagang mencatat laba bersih komersil sebelum pajak sebesar 150 juta pada tahun 2025. Perusahaan menemukan beberapa transaksi yang memerlukan penyelesaian fiskal, yang mana utang afiliasinya itu 6 miliar, total ekuitasnya 1,2 miliar, dan beban bunga pinjamannya itu 720 juta. Ini bisa dicatat sebagai beban. Kemudian pendapatan dividen 200 juta. Kemudian beban gaji dan kesejahteraan ataupun natura kenikmatan sebanyak 1,5 miliar. Nah, dari sini ada pun rincian transaksi yang memerlukan koreksi fiskal. Yang pertama, pinjaman. Pinjaman dari afiliasi ini memicu pengujian DER. Batas maksimalnya kan 4:1 ya. Kemudian, dua dividen. Yang mana pendapatan dividen itu 200 juta berasal dari perusahaan dalam negeri dan telah diinvestasikan penuh di surat berharga negara atau SBN. Yang ketiga, Prive, yang mana beban gaji dan kesejahteraan mencakup uang tunai 70 juta yang diambil pemilik untuk renovasi rumah pribadi.
Yang terakhir, natura atau kenikmatan. Beban gaji dan kesejahteraan mencakup 50 juta untuk voucher belanja direksi yang melebihi batas kewajaran dari PMK 66 tahun 2023. Oke, next. Nah, ini adalah perhitungan dan analisis koreksi fiskal. Yang pertama, kita harus cek dulu rasio dari hutangnya itu berapa. Karena di sini itu pinjamannya terlalu tinggi, jadi utang PT Amanah ke pemilik itu sebesar 5:1, padahal batas wajarnya itu 4:1. Jadi utangnya itu berlebihan. 144 juta dari bunga yang dibayar itu harus dikoreksi fiskal. Karena pajak menganggap adanya potensi modal terselubung, jadi bukan hutang, jadi harus dikoreksi fiskal. Kemudian Prive. Nah, pemilik ini mengambil uang 70 juta buat renovasi rumah, tapi dicatat sebagai biaya gaji. Jelas ini bukan untuk kegiatan 3M atau biaya usaha, jadi harus langsung dikoreksi fiskal secara penuh. Kemudian ketiga, natura atau kenikmatan. Vouchernya ini belanja direksi 50 juta itu sudah dianggap terlalu mewah ya. Melebihi batas wajar PMK 66 tahun 2023. Jadi memang harus dikoreksi dari biaya perusahaan. Kemudian kita harus totalkan dulu nih, total koreksi positifnya berapa dan menghasilkan 264 juta. Dan next. Setelah kita mendapatkan koreksi fiskal positif, kita harus memeriksa dulu nih, apakah ada koreksi negatifnya. Kalau di sini ada koreksi negatif atas dividen, yang mana dividennya itu diinvestasikan kembali. Lalu ini menjadi berita baik ya, karena kalau dividen diinvestasikan kembali, maka mendapatkan fasilitas eh, dikecualikan atau pajaknya itu 0%. Jadi total koreksi negatifnya itu 200 juta. Oke, next. Ini ada tabel analisis dari koreksi positif maupun negatif, yang mana pinjaman tadi dikoreksi positif sebesar 144 juta, yang mana beban bunga itu harus dikoreksi positif karena rasionya itu lebih dari 4:1. Kemudian koreksi fiskal positif atas Prive 70 juta karena Prive ini bukan objek pajak, jadi harus dikoreksi fiskal dan tidak bisa dibebankan. Kemudian Natura harus dikoreksi fiskal secara positif sebanyak 50 juta, tapi ini harus dihitungkan sebagai pajak penghasilan 21 dan harus dikoreksi fiskal karena melebihi batas kewajaran. Dan yang terakhir, koreksi negatif dividen 200 juta karena sudah direinvestasikan kembali. Jadi untuk total koreksinya sebanyak 64 juta. Oke, next. Nah, setelah sudah mengklarifikasi atau menganalisis transaksi-transaksi mana saja yang harus dikoreksi fiskal, maka langsung dapat dibuatkan kertas kerja dari koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang mana mencakup dari laba bersih dan penghasilan, beban-beban apa saja yang dikoreksi fiskal maupun beban-beban yang tidak dikoreksi fiskal. Nah, setelah itu bisa dijumlahkan koreksi positif mana yang harus atau tidak bisa dibebankan dan total koreksi negatif. Setelah itu baru mendapatkan penghasilan kena pajak atau sebesar 1.014 juta. And next. Setelah sudah mendapatkan koreksi fiskal positif, negatif, dan sudah mendapatkan hasil akhir dari penghasilan kena pajak fiskal, maka langsung bisa dihitungkan saja PPh Badan Terutang. Dalam case ini, kita asumsikan tarif pajaknya itu 22% atau tarif normal. Dikalikan dari penghasilan kena pajak, 1.014 juta, maka mendapatkan hasil 223.080.000. Jadi hasil akhir di SPT tahunan itu PT Amanah ini harus membayar pajak badannya berdasarkan laba 1.014 juta
bukan berdasarkan laba awal, yaitu 950 juta. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya koreksi fiskal mengakibatkan PKP meningkat sebesar 64 juta dari laba komersial sehingga PPH terutang PT Amanah lebih besar dari yang dihitung berdasarkan laba koreksi saja. Kemudian pinjaman Prive dan Natura mendorong koreksi positif yang meningkatkan PPH terutang, sementara dividen yang diinvestasikan menjadi pendorong utama koreksi negatif yang menghemat pajak. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa koreksi positif itu dampaknya lebih kuat daripada penghematan dari dividen. Jadi perusahaan itu harus lebih disiplin mengontrol biaya pribadi dan rasio utang agar tidak berlebih gitu pada saat membayar PPh badan. Oke, next. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Mbak Diva atas penjelasannya yang super insightful dan mudah banget dipahami. Rasanya jadi makin tercerahkan dan makin paham soal koreksi fiskal ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kuis pajakin. Siap-siap ya, karena selain seru, sesi ini juga bakal ngetes nih seberapa fokus teman-teman menyimak materi tadi. Oke, saya jelaskan dulu ya aturan mainnya. Setelah saya hitung mundur, silahkan untuk langsung klik fitur raise hand di Zoom. Peserta tercepat yang raise hand akan saya pilih untuk menjawab pertanyaan. Tapi, ingat ya, kalau ada yang raise hand duluan sebelum hitung mundur dimulai, otomatis gugur, jadi tolong sedikit lebih sabar ya. Oke, semuanya sudah siap? Kita mulai ya. 3, 2, 1, raise hand. Wah, cepet banget nih raise hand-nya, udah pada nggak sabar ya. Baik, wah cepet banget nih raise hand-nya. Di sini sudah ada Kak Amri. Kak Amri, Ya, untuk halo. Kak Amri Ardiansyah. Ayah, hadir, Oke. hadir. Halo Kak Amri, mohon baik sudah diaktifkan untuk kameranya. Sudah, sudah. Eh, Halo. Gimana nih Kak? Masih semangat kan? Udah siap jawab pertanyaannya Semangat, belum? semangat. Hmm, Widih. sudah. Sambil makan ubi nih. Keren. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Tolong disimak baik-baik. PT Sejahtera Apa tuh? menerima pinjaman dari pemegang saham yang membuat rasio utang terhadap ekuitas atau DER menjadi 6:1. Batas fiskal yang ditetapkan adalah 4:1. Apa dampak langsung dari pelanggaran DER ini terhadap laba kena pajak atau PKP PT Sejahtera? A. PPh pasal 23 yang dipotong perusahaan menjadi lebih besar. B. Beban bunga yang melebihi batasan DER harus dieliminasi melalui koreksi fiskal negatif. C. Beban bunga yang melebihi batas DER harus dieliminasi melalui koreksi fiskal positif, sehingga PKP perusahaan meningkat. D. Perusahaan wajib menginvestasikan kembali sisa utang yang berlebih. Yang C, beban bunga yang melebihi batas DER harus dieliminasi melalui koreksi fiskal positif, sehingga PKP perusahaan meningkat. Wah, jawaban Kak Amri benar banget nih Kak. Mantep banget. Terima kasih. Silakan. Baik, sama-sama Kak. Silakan untuk klaim hadiah dengan cara follow Instagram Pajakin, kemudian buat story mengenai kegiatan hari ini dengan tag @pajakin, dan silakan untuk DM admin kami. Terima kasih Kak Amri. Baik,
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sama seperti tadi, setelah saya hitung mundur, baru boleh raise hand ya. Semuanya boleh lower hand dulu. Baik, 3, 2, 1, raise hand. Oke, baik. Kepada Kak Pakuito Fernando Sihombing, apakah hadir? Hadir, Pak. Baik, silakan untuk on cam. Sudah, Kak. Baik. Gimana nih, Kak Pakuito, masih semangat? Semangat. Baik. Oke, saya bacakan eh, pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan ketentuan PPh Natura terbaru PMK 66 tahun 2023, PT Maju memberikan voucher makanan kepada karyawan senilai 3.500.000 per bulan. Jika batasan nilai yang dikecualikan dari PPh 21 adalah 2 juta per bulan, berapakah nilai yang menjadi tambahan penghasilan bruto karyawan? A. 3.500.000 rupiah untuk seluruhnya menjadi objek pajak PPh Yang C, 21. Kak. C, Kak. Jawabannya yang C ya. Iya. Baik. Wah, benar banget nih jawaban Kak Pakuito. Silakan untuk klaim hadiah dengan cara follow Instagram Pajakin, buat story mengenai kegiatan hari ini dengan tag @pajakin, dan silakan untuk DM kami. Terima kasih Kak Pakuito. Terima kasih, Kak. Baik, langsung saja kita ke kuis yang terakhir. Sama seperti tadi, dihitung mundur kemudian raise hand ya. Siap semuanya? 3, 2, 1. Baik, cepet-cepet banget nih untuk jawab pertanyaan yang terakhir ya, teman-teman. Baik, yang untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, di sini ada Kehadian Putra. Halo Kehadian Putra, boleh on cam dan on mic? Halo, Kehadian Putra. Iya, halo Kak. Iya, Baik, gimana nih, masih semangat? semangat, semangat. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya. Ya, Untuk kuis yang terakhir, PT Makmur menerima dividen sebesar 100 juta dari PT DN. PT Makmur memutuskan untuk menginvestasikan penuh dividen tersebut di reksadana. Apa perlakuan pajak yang paling menguntungkan bagi PT Makmur terkait dividen ini? A. Dividen dikenakan PPh final 10%. B. Dividen dikenakan PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan. C. Dividen diakui sebagai pendapatan komersial dan wajib dilakukan koreksi fiskal negatif karena dikecualikan dari objek PPh. D. PT Makmur wajib membayar PPh badan normal atas dividen tersebut. Silahkan Kak Hadian Putra untuk menjawab. jawabannya C. Wah, benar banget nih jawaban dari Kak Hadian Putra. Silahkan Kak Hadian Putra untuk klaim hadiah dengan cara follow Instagram Pajakin dan membuat story mengenai kegiatan hari ini dengan tag @pajakin, dan silakan untuk DM ke Instagram kami. Terima kasih Kak.
Baik, teman-teman semua, akhirnya kita sampai juga di akhir sesi kuis pajakin. Terima kasih buat semuanya yang udah semangat banget untuk ikut menjawab pertanyaan tadi. Seru banget kan? Selamat kepada Kak Amri Ardiansyah, Kak Pakuito Fernando Siombing, dan Kak Hadian Putra yang berhasil jadi pemenang kuis pajakin kali ini. Untuk para pemenang, jangan lupa ya, silahkan hubungi kami lewat DM Instagram @pajakin, serta follow akun Pajakin dan buat instastory tentang keseruan webinar hari ini. Jangan lupa juga untuk tag @pajakin biar hadiahnya bisa langsung diklaim. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang dan terima kasih juga buat semua peserta yang udah ikut berpartisipasi dengan super antusias hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah seru nih, yaitu sesi tanya-jawab. Terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif kirim pertanyaan lewat link yang kami sediakan tadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Jemima, bagaimana jika direktur meminjam uang ke perusahaan? Apakah harus ada bunga dan apakah bunga pinjaman tersebut dapat dikorvis? Silakan kepada Mbak Diva untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Intan. Untuk pertanyaan dari Kak Jemima, secara wajar atau idealnya ya, itu harus menetapkan atas bunga pinjaman tersebut. Karena yang lebih bagus lagi kalau terdapat surat perjanjian atas pinjaman pada direktur. Karena kalau nggak ada surat pinjamannya, itu besar kemungkinan kalau fiskus itu akan menetapkan pinjaman tersebut sebagai dividen terselubung atau hal lainnya lah yang beresiko bagi perusahaan. Nah, untuk koreksi fiskal sendiri, pendapatan atas bunga itu dapat diakui ataupun tidak dilakukan melalui koreksi fiskal jika memenuhi yang pertama, itu sudah dilaporkan sebagai PPh final bagi penerima ataupun direktur. Yang kedua, dicek dahulu tingkat kewajaran dari bunga, apakah sudah sesuai dengan arm's length. Yang ketiga, itu tidak melampaui batas dari DER, yaitu 4:1. Sekian dari saya, semoga dapat diterima oleh Kak Jenny. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Diva dan Kak Jemima atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Mbak Diva dapat dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, saya akan membaca pertanyaan yang kedua dari Kak Leni Marlina. Untuk pertanyaannya adalah, untuk akun SPT Badan 2025 sekarang, akun-akun apa aja yang menentukan koreksi fiskal positif dan negatif? Silahkan Mbak Diva untuk menjawab. Baik, untuk pelaporan SPT Badan tahun 2025 ini kan sudah menggunakan Cortex ya. Yang membedakan dengan tahun sebelumnya adalah adanya koreksi dengan rincian per akun. Sementara untuk tahun sebelumnya, nah ini masih disajikan secara umum tanpa rincian akun. Kemudian untuk menentukan akun apa aja sih yang dikoreksi fiskal dan negatif, wajib pajak harus menyesuaikan antara pencatatan komersial dan ketentuan pajak. Caranya adalah dengan membandingkan laporan laba rugi berdasarkan akuntansi dengan peraturan pajak yang berlaku. Jika ada biaya yang tidak diakui menurut aturan pajak, maka harus dilakukan koreksi positif. Nah, sebaliknya, kalau ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau sudah bersifat final, maka dilakukan koreksi negatif. Mungkin itu aja, semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diva. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih buat Mbak Diva dari teman-teman webinar hari ini. Pertanyaan yang terakhir, ini dari Kak Maijen Sungkono. Pertanyaannya adalah, jika terjadi salah lapor fiskal pada saat pengumpulan, apakah masih dapat dilakukan perbaikan? Silakan Mbak Diva untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada kesalahan pelaporan fiskal pada saat pelaporan pajak, itu masih bisa diperbaiki, tergantung jenis kesalahan dan tahap proses pelaporannya.
Yang pertama, wajib pajak itu dapat melakukan pembetulan SPT secara sukarela apabila belum dilakukannya pemeriksaan atau mendapat surat teguran dari DJP. Itu masih bisa dilakukan pembetulan. Dan yang kedua, kalau SPT sudah diperiksa atau sudah ada surat ketetapan pajak, maka pembetulan itu tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses hukum pajak terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Diva atas jawabannya yang super jelas dan mudah banget dipahami. Semoga bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman semua ya. Wah, nggak kerasa banget nih, waktu kita udah hampir habis. Tapi tenang aja, buat pertanyaan yang belum sempat dijawab hari ini, nanti kami akan bahas di Instagram @pajakin. Jadi pastikan udah follow biar nggak ketinggalan update dan pembahasan serunya. Nah, kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang lebih detail atau ingin diskusi lebih lanjut, kita sangat terbuka banget ya. Silahkan untuk langsung konsultasi melalui aplikasi maupun website Pajakin. Tim kami siap banget nih untuk membantu dan jawab pertanyaan dari teman-teman semua dengan senang hati. Eits, sebelum kita tutup acara hari ini, aku mau ajak teman-teman buat tetap stay connected bareng Pajakin ya, supaya nggak ketinggalan info dan update seru seputar dunia perpajakan. Yuk follow semua platform kita. Yang pertama, di sini ada Instagram @pajakin. Kamu bisa dapetin info dan update peraturan pajak terbaru. Kalau kamu mau lihat sisi seru tim kita di balik layar, langsung aja ke @livepajakin, dijamin seru. Buat kamu yang suka konten singkat tapi tetap informatif, mampir yuk ke TikTok Pajakin, ada video edukatif dan hiburan ringan seputar pajak. Nah, kalau kamu pengen nonton ulang webinar atau konten edukatif lainnya, bisa banget nih di YouTube Pajakin Official. Terus ada juga YouTube Lapak Pajak, tempatnya podcast dan obrolan santai, tapi tetap berbobot tentang pajak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kunjungi website Pajakin. Di sana ada artikel dan berita pajak terkini yang bisa bantu kamu untuk tetap up to date. Jadi, yuk di-follow semuanya biar makin dekat sama Pajakin dan gak ketinggalan event seru berikutnya. Wah, nggak kerasa banget nih. Kita udah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu dan tetap stay sampai akhir webinar. Kalian luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga untuk Mas Arief, Mas Gofur, dan Mbak Diva atas ilmu semangat dan inspirasinya yang sangat keren banget hari ini. Saya Intan, selaku Master of Ceremony yang memandu webinar hari ini. Mohon maaf kalau selama membawakan webinar ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga webinar hari ini bisa bermanfaat dan menambah insight baru buat teman-teman semua. Sebelum kita benar-benar pamit, yuk tulis di kolom chat gimana kesan-kesan teman-teman selama ikut webinar Pajakin hari ini. Atau boleh juga nih kasih reaction terbaik teman-teman untuk narasumber dan tim Pajakin. Wow, rame banget nih. Oke, sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar Pajakin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai bertemu lagi di acara berikutnya.